Banyak di antara umatku yang akan melalaikan bulan ini, bulan antara Rajab dan Ramadan. Apa bulan itu? Bulan Sya'ban. Mereka merugi. Kenapa? Padahal di bulan Sya'ban ini adalah bulan ketika amal kita diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang nggak mungkin nanti ketika Ramadan akan bisa mendapatkan kebaikan kalau Sya'bannya tidak menghadirkan kebaikan. Ujungnya nanti yang terjadi apa? Ramadan seperti tamu yang datang tak dijemput, pulang tak diantar. Karena orang akan sukses Ramadannya tergantung salah satunya di bulan Sya'bannya. Pertanyaannya, Ustaz, sekarang kita udah di bulan Sya'ban, betul? Apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini sehingga kita bisa dihantarkan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan? Kira-kira itu pembahasan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita baca doa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ya. Ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan selamatkanlah untuk hidupku bulan Ramadan, dan jadikanlah setiap doaku Engkau kabulkan. Al-Fatihah. Ya kalau betul, ya kalau Ahilman berdoa sekaligus berharap kepada Allah, mudah-mudahan semua yang hadir subuh ini Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan yang hadir subuh ini Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan yang hadir subuh ini Allah berkahi hidupnya.
Mudah-mudahan Allah muliakan hidupnya. Mudah-mudahan ya Allah angkat derajatnya. Seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, maka seperti inilah nanti Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Ada satu bulan yang seraikan oleh umatku, yang akan dilalaikan oleh umatku. Apa bulan itu? Kata Nabi, bulan itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Apa bulan itu? Apa bulan itu? Bulan Sya'ban. Banyak di antara umatku yang akan melalaikan bulan ini. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Apa bulan itu? Bulan Sya'ban. Mereka merugi. Kenapa? Padahal di bulan Sya'ban ini adalah bulan ketika amal kita diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap amal kebaikan yang dilakukan di bulan Sya'ban khususnya baik apa enggak? Kualitasnya baik atau tidak? Baik. Baik. Dan yang paling penting, kenapa bulan Sya'ban ini menjadi sesuatu yang harus kita pastikan amalnya? Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan penentuan untuk Ramadan. Kalau kata para ulama, jika kamu ingin melihat kualitas Ramadan seseorang, lihat di 3 waktu. 1, waktu sebelum Ramadannya. 2, waktu ketika Ramadannya. 3, waktu setelah Ramadannya. Jadi kalau kita bicara tentang Ramadan, itu tidak parsial, tidak hanya bulannya, tapi lihat sebelumnya, lihat ketikanya, lihat setelahnya. Sebelum Ramadan, bulan apa? Sebelum Ramadan, bulan apa? Sya'ban. Ketika Ramadan, bulan Ramadan. Setelah Ramadan. Jadi orang kalau mau dapat suksesnya Ramadan, lihat sebelum Ramadan, berarti bulan Sya'ban. Malah kalau para sahabat jauh sebelum bulan Ramadan, 6 bulan sebelum bertemu Ramadan, mereka sudah menyiapkan kebaikan di dalamnya, khususnya di bulan Rajab. Betul? Maka ada istilah kata para ulama, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan memanen. Ulangi, Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan apa? Menyiram. Ramadan bulan apa? Memanen. Lebih keras. Rajab bulan apa? Menanam. Sya'ban bulan? Ramadan bulan? Panen. Orang nggak mungkin panen kalau nggak nyiram. Betul? Orang nggak mungkin nyiram kalau nggak nanam. Tapi setidaknya kalau nanam kan bisa disusulin. Ya udahlah, Rajabnya udah beres nih, sekarang udah masuk Sya'ban, betul? Berarti yang belum nanam, nanam sekarang. Sekaligus nanam plus nyiram di bulan Sya'ban. Karena orang akan sukses Ramadannya tergantung salah satunya di bulan Sya'bannya. Pertanyaannya, Ustaz, sekarang kita udah di bulan Sya'ban, betul? Apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban ini sehingga kita bisa dihantarkan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan? Kira-kira itu pembahasan kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini saya hapus ya. Oke. Luar biasa ya. Nulis sendiri. Ini amal kebaikan ini, insyaallah. Baik ya. Lanjut nggak? Atau cukup? Lanjut ya. Baik. Berarti tadi Sya'ban itu penting atau tidak? Penting ya, kata Ahilman. Sya'ban itu menentukan kualitas Ramadan.
Jadi kalau Ramadannya ingin sukses tergantung Sya'bannya, tergantung bulan ini yang sedang kita jalani. Ibaratnya, mohon maaf, kalau ada orang yang ikut olimpiade, atlet itu akan jadi juara kalau ada latihannya, betul kan? Gak mungkin orang ujug-ujug jadi juara kalau gak ada latihan. Sama, orang gak mungkin nanti ketika Ramadan akan bisa mendapatkan kebaikan kalau Sya'bannya tidak menghadirkan kebaikan. Ujungnya nanti yang terjadi apa? Ramadan seperti tamu yang datang tak dijemput, pulang tak diantar. Sigana wanita teh. Gitu Ramadan datang, Ramadan pergi, asa terehnya Ramadan teh gitu Awal Ramadan sibuk meli daging, munggahan. Akhir Ramadan nyeun nastar gitu Pabelit pokoknya teu nyambung. Jadi hilang esensi Ramadannya. Kenapa? Karena dia lupa mempersiapkannya. Maka persiapan untuk bertemu Ramadan penting atau tidak? Penting. Nah pertanyaannya, apa sikap yang harus kita hadirkan di bulan Sya'ban untuk bertemu dengan Ramadan? Nama sikapnya disebut dengan tarhib. Apa namanya? Tarhib. Ta-ro-ha-ya-ba. Tarhib, tarhibun. Makanya ada yang suka bikin acara kan? Tarhib Ramadan. Betul nggak? Bukan targhib ya. Yang benar apa? Tarhib. Pakai ha. Rohaba yurahibu tarhib. Karena ada yang bikin targhib ayah, tagrib ayah, pabelit pokoknya mah loba lah istilah nanti. Yang paling tepat apa? Tarhib. Apa itu tarhib? Ada 3 maknanya. Ada berapa? 1, tarhib itu artinya senang. Apa? Senang. 2, tarhib itu artinya lapang. 3 apa? 2 apa? Lapang. 3, tarhib itu artinya apa? Tenang. Tuh. Saya bikin kalimat yang gampang deh. Senang, lapang, tenang. Tuh 2, 3. Senang. Di bulan Sya'ban sikapnya apa namanya? Tarhib. Apa itu tarhib? Senang, lapang, tenang. Yang pertama, kita harus apa? Senang. Kira-kira yang di sini senang nggak bentar lagi Ramadan? Senang apa enggak? Senangnya gara-gara apa? Dapat THR. Halo, senangnya gara-gara apa? Ramadan mah. Namun dagang teh sok rame. Ramadan mah lamun kerja teh menang THR. Kade. Lain eta nu dimaksud senang teh. Bukan itu yang dimaksud senang itu. Tapi apa? Senang bertemu dengan Ramadan sebentar lagi. Kenapa? Karena Ramadan menyimpan keistimewaan yang tak dimiliki di bulan-bulan yang lainnya. Apa ini? Waktu syuruk. Udah selesai berarti kalau gitu ya. Lanjut apa enggak? Oke. Lanjut ya, dikit lagi ya. Jadi senangnya bukan karena senang dunianya, senang karena Ramadan ini bulan yang kualitasnya tak dimiliki di bulan-bulan yang lain. Bapak Ibu, Allah itu ya, saking sayangnya sama hambanya, Allah selalu menyiapkan waktu terbaik dalam etapa kehidupan seorang hamba. Dalam satu hari ada jam terbaik. Jam berapa? 1/3 malam. Dalam satu minggu ada hari terbaik. Hari apa? Hari Jumat. Di hari Jumat ada jam terbaik. Jam berapa? Ba'da asar menjelang maghrib. Ada satu waktu di hari Jumat yang apabila kita berdoa maka Allah malu tidak mengabulkan doanya. Kapan? Ba'da asar menjelang maghrib di hari Jumat.
Dalam satu bulan ada tanggal terbaik. Tanggal berapa? Tanggal 25. Itu mah gajian atau Kang? Tanggal sabaraha? 13, 14, 15 Ayyamul Bid. Betul? Dalam satu tahun ada bulan terbaik. Bulan apa? Bulan Ramadan. Yang luar biasa, Masya Allah, yang luar biasa, kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka yang tadi disebutkan di awal udah gak berlaku. Yang jam terbaik, yang hari terbaik, yang tanggal terbaik, kalau sudah masuk Ramadan nggak berlaku. Kenapa? Karena kalau udah ketemu Ramadan, setiap detak-detiknya terbaik. Makanya nanti di setiap 3 bulan ini ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan, ada malam yang paling terbaik kan? Rajab malam keberapa? 27 Isra Mi'raj. Sya'ban malam apa? Nisfu Sya'ban. Ramadan malam apa? Lailatul Qadar. Masya Allah. Dan Lailatul Qadar itu yang malam lebih baik daripada 1000 bulan hanya ada di bulan suci. Maka ketika nanti bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, amal wajib dilipat gandakan pahalanya, amal sunnah diberikan pahala seperti wajib terus, dan itu hanya ada di bulan suci. Seharusnya kita senang gak ketemu Ramadan. Makanya mohon maaf, kalau ada orang yang tidak senang dengan bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan senang mendapatkan pahala di bulan suci Ramadan. Maka disebutkan dalam satu hadis ya, walaupun ini agak ada perbedaan pendapat, ada yang menyebutkan dhaif, ada yang menyebutkan palsu gitu. Tapi setidaknya ini jadi kekuatan. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka tubuhnya akan diharamkan tersentuh api neraka. Ini motivasi nih buat kita. Maka senang bertemu Ramadan, harus atau tidak? Harus. Senangnya apa? Karena kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia. Maka dari sekarang harus senang, karena kita mau ketemu dengan bulan suci Ramadan. Dan ternyata, ini kalau sedikit Ahil menjelaskan ya, Ramadan itu keistimewaannya bisa dirangkai dari huruf yang merangkai kata Ramadan. Huruf ro-nya rahmat. Ramadan itu bulan penuh rahmat. Allah lagi sayang sama kita di bulan Ramadan. Huruf mimnya maghfirah, ampunan. Allah lagi mencurahkan banyak ampunan sama kita di bulan suci Ramadan nanti. Yang ketiga, dhamanah. Apa dhamanah? Jaminan. Allah berikan jaminan kepada kita. Apa jaminannya? Surga. Ada satu pintu surga yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa. Apa nama pintu surganya? Ar-Rayyan. Makanya ada nama anak namanya Rayyan. Itu artinya apa? Pintu surga bagi orang yang berpuasa. Nama anak saya perempuan, Rayyana. Itu diambil dari makna yang sama. Pintu surga bagi orang yang berpuasa. Kalau orang Bogor ada lagi namanya Royani biasanya. Itu juga sama kesana larinya tuh. Rayyan, Rayyana, Royani itu samalah kira-kira. Itu luar biasa. Jaminan yang Allah siapkan. Alif, apa alif? Itkum minan nar. Itkum minan nar. Allah lepaskan kita dari api neraka. Nun, nikmat. Masya Allah. Ro-nya apa? Rahmat. Mimnya maghfirah. Do-nya dhamanah. Alifnya itkum minan nar. Nunnya nikmat. Dan ini akan kita dapatkan kalau kita bertemu dengan bulan suci. Berarti di bulan Sya'ban tarhib. Yang pertama maknanya apa? Senang, bahagia, bentar lagi ketemu dengan bulan suci. Yang kedua, lapang. Apa maksudnya Ustaz? Mau bertemu Ramadan, lapangkan hati kita.
Gimana caranya? Yuk belajar. Minta maaf sama orang tua kita. Bersihin hati sebelum bertemu Ramadan. Jangan sampai hati kita masih ada kebencian. Jangan sampai masih ada kedengkian. Jangan sampai kita masih menyimpan kesal sama orang gitu. Yuk bersihin. Yang pertama ke orang tua kita. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang disayang sama Allah, tidak akan diterima puasanya jika ada seorang anak yang durhaka sama orang tuanya dan dia belum sempat minta maaf kepada orang tuanya. Maka minta maaflah sama orang tua kita. Kalau ada dosa yang langsung disegerakan siksanya di dunia, itu ada dua. Yang pertama, dosanya seorang anak yang durhaka sama orang tua. Yang kedua, dosanya seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan saudaranya. Jadi kalau ada dosa yang langsung disegerakan siksanya di dunia, itu dua. Satu, dosanya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, dosanya seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan saudara. Jadi gimana Ustaz? Ayo lapangkan hati. Yang orang tuanya masih ada, bahagiakan orang tua kita. Yang orang tuanya masih hidup, muliakan orang tua kita. Ustadz Hilman, bagaimana kalau orang tua kami sudah tiada? Ada 3 yang dirindukan oleh orang tua di alam kubur dari anaknya. Ada berapa? 1, orang tua di alam kubur merindukan doa dari anaknya. Wabil khusus istighfar dari anaknya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seseorang yang sudah wafat, kemudian dia hidup di alam kubur. Satu ketika dia tuh terkaget-kaget. Kenapa? Karena siksa kuburnya menjadi hilang, bahkan ringan. Maka orang itu bertanya, wahai malaikat, kenapa saat ini siksa kuburku ringan, bahkan hilang? Apa jawaban malaikat? Mana mungkin aku menyiksamu, sedangkan aku melihat anak-anakmu mendoakan untuk dirimu. Bagaimana mungkin aku menyiksamu, sedangkan aku melihat di antara anak keturunanmu membacakan istighfar untuk dirimu. Maka doa anak sama orang tua penting atau tidak? Sangat penting. Orang tua di alam kubur tuh mencari, mana anakku, kok tak mendoakanku dia? Mana cucuku, mana keturunanku? Aku rindu doanya. Maka doa sama orang tua itu kan langsung diabadikan dalam Al-Quran. Ini pesan sama kita, jangan sampai lupa mendoakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Maka doakan orang tua kita. Yang kedua, orang tua di alam kubur merindukan kebiasaan baik yang dilanjutkan oleh anaknya. Masya Allah. Jadi kalau orang tua kita dulu semasa hidupnya punya kebiasaan baik, lanjutkan sama kita. Senang, senang. Maka apa diantaranya? Kalau orang tua kita dulu punya kerabat, punya sahabat, punya teman, sambungkan silaturahminya. Senang. Jadi kalau anaknya melanjutkan silaturahminya, senang. Kebaikan yang dilanjutkan, termasuk orang tua itu senang kalau anaknya melanjutkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Termasuk hari ini ya, mohon izin ya, kalau ayah bunda tanya sama Ahilman, Aa, kenapa Aa mau jadi penceramah? Kenapa Aa mau jadi ustadz misalnya ya? Ingin jadi dai, mau tausiah. Salah satu alasannya,
saya ingin melanjutkan pesan dari orang tua saya. Jadi yang mau jadi ustadz itu bukan saya sebenarnya, tapi ibu saya. Saya itu waktu kecil nakal banget. Kalau kata orang Bogor mah cengos. Tahu cengos? Cengos itu apa ya? Nggak bisa diem lah. Saya mah pak mau tahu kelihatan kan ya. Pokoknya mah iseng gitu. Kalau ada tamu datang ke rumah, ibu saya nyiapin minuman. Minumnya saya minum sendiri. Ada tamu datang ke rumah, saya naik ke kursi, eta rambutnya diacak-acak ku saya tamu teh. Ibu saya tukang jualan di pasar. Saya mah di pasar tidak cicing pak, ngomong terus. Makanya ibu bapak kalau dengar suara saya sekarang kan rada ayat tarikannya, ada hoaknya, ada. Saya mah biasa di pasar tuh, biasa. Tiap hari jualan jeung ibu saya. Tapi tetangga suka bilang gini ke ibu saya, "Ece, ya si Iman teh meni kieu kitu nya ngomongkan saya lah istilah nama." Cek mama saya kieu, ulah kitu. Mungkin jang Iman bakal jadi ustad. Mungkin jang Iman bakal jadi ustad. Terus saya bilang ke ibu saya, "Ustad di mana? Maunya ustad kieu mah." Apa kata ibu saya? Ulah gitu jang, jangan gitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Amin. Lulus SD, izin Allah ya, kata ibu saya, Iman mah lebet pesantren we nya, sekolah pesantren, bae jadi ustad cenah, bae ngerti ilmu agama. Terus saya bilang, rek naon di pesantren teh? Kok diajar naon? Jauh-jauh ke pesantren, nggak sudah di Iman, cek saya teh gitu. Kata ibu saya, ulah, Iman mah di pesantren, oke beh belajar ilmu agama. Singkat cerita, lulus SD dimasukin ke pesantren. Nama pesantrennya Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Salah satu alumninya mungkin yang paling terkenal sekarang Ustadz Adi Hidayat. Saya satu alumni dengan beliau, beda 4 tahun 5 tahun gitu ya. Beliau di atas saya 4 tahun 5 tahun gitu. Saya masuk ke sana. Baru masuk di sana, qadarullah ayah saya meninggal. Jadi Ahilman itu sudah jadi anak yatim ketika masuk SMP, kelas 1 SMP. Maka saya sampaikan ke ibu saya, Mama, kalau bapak udah nggak ada gimana nanti biayanya? Apa kata mama saya? Nggak apa-apa, nanti mama yang cari sendiri. Ibu saya single parent. Nanti mama yang banting tulang, yang penting Iman sekolah. Makanya seorang ibu yang hebat ya, ibu yang tangguh itu tetap kuat dengan apapun keadaannya. Dan saya melihat sosok yang kuat itu pada ibu saya. Makanya saya ini kalau sekarang mungkin ibu-ibu ngerasa ya kalau Ahilman ceramah ke ibu-ibu tuh dapat gitu, kena gitu. Karena saya suka membayangkan ini ibu saya gitu, ini kakak perempuan saya gitu. Dan itu sangat merasakan sekali. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, ibu saya berjualan sendiri banting tulang gitu. Saya lihat bagaimana pengorbanan beliau. Satu kalimat beliau, yang penting Iman sekolah. Iman jangan berhenti pesantren ya. Nanti mama pengen Iman jadi ustad. Ibu saya tuh punya kebiasaan pak, kalau lagi ngaji duduknya paling depan. Ditanya, Ece kenapa kalau ngaji suka paling depan? Apa jawaban ibu saya? Iya, saya tuh paling depan biar jelas ngelihat ustadznya. Biar apa? Saya doa sama Allah, satu saat anak saya ada yang kayak ustadz. Jadi waktu ngaji tuh suka ngeliatin gitu ya, sambil berharap ya Allah, semoga nanti anak saya kayak ustadz, jadi ustadz. Masuk kelas 4, 1 SMA, ibu saya jatuh di kamar mandi. Kata dokter, stroke. Maka ibu saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Bergeraknya agak terbatas. Ibu saya nggak lagi jualan, nggak lagi dagang. Terus bagaimana sekolah saya? Pesan ibu saya, Iman harus pinter ya, biar dapat beasiswa. Karena mama udah nggak punya lagi biaya. Pokoknya Iman kudu pinter, biar dapat beasiswa.
Maka mulai hari itu saya memperbaiki diri lebih baik lah. Kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan di rumah? Saya nyuapin ibu saya. Karena beliau stroke ya, jadi beliau nggak sempurna kalau makan sendiri. Saya suapin. Ibu saya itu punya kebiasaan, kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang gini, Iman, iya mah, nanti Iman bakal ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu. Terus saya bilang, nggak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa. Saya asli orang Garut, Jawa Barat. Untuk ke Jakarta kan jauh dulu waktu itu. Saya bilang nggak mungkin gitu. Apa kata mama saya? Shh, jangan begitu nah, aminkan saja. Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris, kata ibu saya, nanti Iman sekolah pakai bahasa Inggris, maksudnya ke luar negeri. Saya bilang nggak mungkin mah, dari mana biayanya? Shh, jangan begitu, aminkan saja. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah. Kalau setiap selesai sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Satu kali saya tanya, Mama kenapa suka baca talbiyah? Dipeluk badan saya, dicium kening saya, diusap kepala saya. Kata mama saya, Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah ya. Mama pengen banget berangkat ke Baitullah. Mama doain Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Amin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah yang dicintai Allah. Sekarang dengan izin Allah ya, apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan sekarang terjadi semua. Ibu saya bilang, nanti Hilman ceramah di televisi ya. Sekarang Allah izinkan itu. Setiap pagi Hilman dapat program di CNN Indonesia, mungkin ada yang suka nonton. Di CNN jam 5 sampai jam 6 kurang ada program Gapai Kemuliaan setiap pagi di CNN Indonesia dengan izin Allah. Kadang mungkin di Trans TV juga ada. Ustaz senang, alhamdulillah. Tapi saya sedih sebenarnya. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton seri televisi karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Hari ini saya jadi ustadz ya, dengan izin Allah berceramah. Salah satu niatnya adalah pengen ibu saya itu senang gitu, ada kebaikan bahwa anaknya melanjutkan apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Saya dapat kesempatan ke Jepang, ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah dengan izin Allah ya, keliling gitu. Sekolah saya izin Allah semuanya beasiswa gitu. Ustadz pinter ya. Shh. Yang pinter bukan saya, tapi yang pinter adalah doa ibu saya. Saya bisa bolak-balik haji umroh izin Allah. Pak Alex, Ustadz baru pulang kemarin dari umroh sebenarnya ini. Jadi tanggal 4 subuh ini sebenarnya waktu saya istirahat harusnya. Hari ini jadwal saya ada 5 Pak Alex. Tapi saya izinkan pengen datang ke Al Muslimun gitu. Saya selipin tanggal 4 subuh datang ke sini. Masya Allah. Kenapa Ustadz mau begitu? Ya, ini panggilannya bukan panggilan dari hati saja, tapi memang pengen lanjutin kebaikan dari orang tua saya. Maka orang tua di alam kubur senang kalau anaknya melanjutkan kebaikan orang tuanya. Wabil khusus juga orang tua itu senang kalau anak-anaknya rukun selepas orang tuanya meninggal. Mohon maaf, saya masih sering menyaksikan ada adik kakak jadi berantem selepas orang tuanya meninggal. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Dan yang paling menjadikan, berantemnya gara-gara urusan harta. Nauzubillahi min dzalik. Orang tua kita itu dulu diizinkan oleh Allah punya harta, kemudian beliau wafat. Sebenarnya harta itu kembali kepada Allah, betul nggak? Maka dibagi warisnya sesuai dengan aturan Allah. Ini yang paling lucu, ketika orang tuanya telah wafat, dulu orang tuanya ngasih harta biar anaknya jadi baik. Sekarang yang terjadi selepas orang tuanya wafat jadi berantem gara-gara urusan harta, yang padahal orang tuanya pengen anaknya jadi baik gara-gara harta itu. Kalau dengan harta jadi bertengkar, untuk apa orang tua kita dulu punya harta?
Kalau dengan harta warisan jadi berantem, sedih orang tua di alam kubur. Untuk apa mereka dulu banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, kesana kemari mencari alamat palsu lagi ya. Capek orang tua kita dulu. Udah wafat, itu kembali kepada Allah hartanya, dibagi dalam bentuk warisnya, ini anak malah berantem. Nauzubillahi min dzalik. Maka mohon maaf ya, jangan sampai bertengkar. Kalau ada adik kakak bertengkar selepas orang tua meninggal, sedih orang tua di alam kubur. Dan yang ketiga, orang tua di alam kubur merindukan sedekah dari anaknya yang diniatkan untuk orang tuanya. Masya Allah. Maka ayo, Sya'ban, tarhib. Yang kedua artinya apa? Lapang. Lapangkan hati sama orang tua. Yuk selesaiin yuk urusan kita yang ada salah. Suami istri, kira-kira yang paling banyak salah suami ke istrinya apa istri ke suaminya? Tolong sadar diri ya. Yang banyak salah suami ke istri apa istri ke suami? Ayo, ayah sayang ya, ayah minta maaf sama istrinya. Boleh jadi kita belum jadi suami yang baik. Berapa banyak kebohongan yang kita simpan dari istri kita? Tolong jujur, tolong jujur ini ya. Berapa banyak kita ada memendam kesal, kehel sama istri? Sok bersihin hati kita. Istri juga sama. Berapa kali kita cerewet sama suami kita? Berapa kali kita minta sesuatu melebihi kemampuan suami kita? Berapa kali kita suka bandingin suami kita sama orang lain? Mikir. Ayo saling minta maaf. Suami istri dua-duanya pasti ada salah, betul? Ingat ya, rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang menjadi dewasa ketika diterpa dengan masalah. Status hari Minggu itu. Rumah tangga itu rumit. Kalau sederhana rumah makan ya. Ya nggak apa-apa. Kalau ada masalah, ada ujian di rumah tangga, biasa apa enggak? Biasa. Biasa enggak? Kan biasa. Rumah tangga ada yang suaminya soleh, istrinya nggak soleh, ada nggak? Ada. Keluarga siapa? Nabi Nuhnya. Nabi Nuhnya soleh, istrinya siapa? Ibu Nuh ya. Ibu Nuhnya itu soleh. Ayat Nuh itu ayat. Ayat Nuh kedua, suaminya tersoleh, istrinya soleh. Ayat keluarga siapa? Fir'aun. Siapa istrinya? Ibu Aun, Ibu Aun. Istrina teh Asia. Sah istrina Asia. Ayeuna katilu, suamina teh soleh, istrina tidak soleh. Ada keluarga sah? Abu Lahab. Siapa istrinya? Abu Lahab. Istrina teh Ummu Jamil. Sah namina? Ayeuna kaopat, suamina soleh, istrina soleh. Ayat deh. Keluarga sahab baginda Nabi Muhammad, sebelumnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Betul nggak? Sok ibu-ibu pilih Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab apa Nabi Ibrahim? Guys, boleh diganti jawabannya. Nabi Ibrahim itu istrinya dua, satu Siti Sarah, dua Siti Hajar. Nggak bisa diganti ya sama. Ibu tadi milih Nabi Ibrahim cenahnya. Maka bapak boleh pak, silahkan ya pak ya, sudah diizinkan oleh ibu-ibu yang ada di sini. Sokah dari rumah tangga mah nggak mungkin nggak ada masalah, betul? Justru rumah tangga tuh kudu aya konflik, masalah ya nggak apa-apa. Karena itu kan kayak jalan tuh kalau lurus kan nggak enak kan, ada kiri kanannya ya nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan dikit-dikit gara-gara ada masalah, dikit-dikit cerai. Ayah, kita udah nggak satu visi lagi. Udah tidak ada kecocokan lagi. Saya teh nanya, emang naon masalahnya? Nya, suami saya pengen makan bakso, saya pengen makan sate, terus tidak ada kecocokan. Ulahnya, gara-gara eta doang meni riweuh. Ayo saling maafin.
Ini mau Ramadan nih, ya, suami istri pulang dari sini salaman. Ibu kudu sering ya nyium suami teh. Kudu sering. Jadi kalau tangan suami itu ya, suami istri yang bersentuhan anggota tubuhnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Makanya ibu kalau suami pergi tuh cium tangan. Bapaknya sama Pak. Bapak harus sering nyium kening istri. Istri yang sering dicium keningnya awet muda. Makanya di sini wajahnya agak gimana gitu ya. Ini jarang dicium kelihatan sama suaminya. Cium. Makanya ciumannya suami istri pahalanya gede banget, gede banget. Bahkan kata guru saya mah, menciumnya suami istri itu dapat pahala seperti mencium Hajar Aswad. Bayangkan, kita di Masjidil Haram nyium Hajar Aswad rebutan apa enggak? Susah apa enggak? Di rumah kita ada. Ngapain jauh-jauh? Langsung, ayah, sini. Ayah, cek ayah, ada apa mama? Sini. Langsung ke ibu teh. Cek si bapak teh, jadi geloki wes ngaji teh. Ayah, kata Ahilman, kalau bunda nyium ayah seperti Hajar Aswad. Bener. Percis kalau wajah ayah warnanya gelap kan. Kalau hitamnya jadi replika banget kan. Sok cium, bapaknya sama Pak. Panggil istri, sayang. Cium. Nabi itu senang nyium istrinya. Betul nggak? Kalau mau keluar rumah nyium istrinya, mau sholat cium istrinya, habis sholat cium istrinya. Masya Allah, itu Nabi. Itu ayo orang sahat coba. Matak suami istri itu luar biasa. Bener tuh, bapak bayangin Pak. Jadi kalau bapak sayang sama istri itu luar biasa. Itu baru satu istri. Tolong pahami kalimat saya ya. Ibu jangan tafsir kemana-mana ini. Jadi luar biasa. Istri itu mustajab doanya, dikabulkan doanya. Makanya saya emang nggak mau nyakitin istri Pak, nggak mau. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Halo, betul tidak? Lebih baik apa? Minta maaf daripada apa maksudnya? Sampai kemana babnya kita? Dah, lapangin hati nih mau Ramadan dah, betul? Suami istri lapangin hati, orang tua sama anak lapangin hati, semua teman-teman kita, yuk belajar ya. Belajar memaafkan jika disakiti, belajar minta maaf jika menyakiti. Status hari Senin. Belajar memaafkan jika disakiti, belajar minta maaf jika menyakiti. Yang terakhir, tenangkan hati kita untuk bertemu Ramadan. Gimana caranya? Siapin amal-amal selama bulan Sya'ban. Tulis, ada 6 amalan yang berpahala besar dilakukan di bulan Sya'ban. Ada berapa? Nah, 1, banyak minta ampun kepada Allah. Istighfar. Istighfar, minta ampun selama bulan Sya'ban disukai oleh Allah. Karena di bulan inilah bulan setiap amal diangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak puasa sunnah. Ayo, besok hari Senin puasa sunnah. Nabi SAW itu diceritakan beliau itu hampir sebulan penuh selama bulan Sya'ban puasa sunnah. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak melihat baginda Nabi lebih banyak puasa sunnah hampir 1 bulan kecuali di bulan Sya'ban. Maka puasa sunnah. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran. Maka dari sekarang persiapin Al-Qurannya. Para sahabat itu kalau Ramadan targetnya 3 kali hatam, maka saat Sya'ban minimal setengah kali hatamnya. Berarti kalau 3 hatamnya 1,5. Kalau targetnya 4 hatamnya 2 di bulan Sya'ban. Yang keempat, perbanyak hadir di majelis ilmu. Salah satu bab yang harus dibahas adalah Kitabus Siyam, Babus Siyam.
Makanya kalau di sini ada kajian hadis, minta sama penceramahnya bab siam, bab tentang puasa, agar kita bisa mempersiapkan bekal untuk bertemu puasa. Karena orang yang menjalankan ibadah puasa dengan ilmu dan tanpa ilmu sama apa beda? Beda. Makanya insya Allah beberapa kajian Ahilman nanti di Bogor topiknya lebih banyak untuk persiapan menjelang ibadah puasa Ramadan kita insya Allah. Yang kelima, jauhi permusuhan. Yang kelima apa? Jauhi permusuhan. Dan yang keenam, perbanyak sedekah. Ada berapa amalannya? 6. Satu apa? Banyak istighfar. 2, banyak puasa sunnah. 3, baca Al-Quran. 4, hadir di majelis ilmu. 5, jauhi permusuhan. 6, perbanyak sedekah. Insya Allah inilah bukti kita rindu dengan bulan Ramadan. Sikapnya namanya apa? Tarhib. Tarhib ada berapa maknanya? 3. 1, senang. 2, lapang. 3, tenang. Ya, senangkan hati mau ketemu sama bulan Ramadan, lapangkan hati, bersihkan hati mau ketemu sama Ramadan, dan yang ketiga, tenangkan hati dengan mempersiapkan amal-amal untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita. Barangkali itu yang bisa disampaikan subuh ini. Ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Ada yang bisa kita amalkan? Bisa dibawa pulang? Bisa di-share kepada orang lain? Kalau ada yang baik, ambil kebaikannya. Kalau ada yang buruk, buang keburukannya. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari Ahilman, yang tentu banyak kesalahan dan kehilafan. Angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah sebelum kita menunaikan sholat duha atau sholat isyraq. Mudah-mudahan Allah terima amal kebaikan kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sayangi kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni maksiat kami ya Allah. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Ampuni kehilafan kami ya Allah. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau akhirkan kebersamaan kami subuh ini kecuali Kau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan kami kepada orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya ya Allah. Muliakan sisa hidupnya ya Allah. Bahagiakan hari-hari tuanya ya Allah. Namun jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya. Terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosanya. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah, dan masukkan orang tua kami ke dalam surgamu ya Rabbal Alamin. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami, rukunkan rumah tangga kami ya Allah. Anugerahkan kepada rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, takdirkan semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Takdirkan anak cucu keturunan kami menjadi anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Ya Allah, jaga anak-anak kami, lindungi anak-anak kami, kumpulkan kami sekeluarga sampai nanti di surgamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi usia kami ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan, sampaikan kami bertemu dengan bulan Ramadan. Panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, tanamkan di hati ini tarhib, sikap senang, sikap lapang, dan sikap tenang untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, terima doa kami, kabulkan doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah tambah sayang kepada kita. Insyaallah doa-doa kita Allah kabulkan, dan semoga Allah kelak kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bersalaman kiri dan kanannya. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amalnya. Jika rusak sholatnya, maka rusak semua amalnya. Ingin baik hidupmu, perbaiki sholatmu. Ingin terjaga hidupmu, jaga sholatmu. Ingin mulia hidupmu, maka pastikan sholat itu engkau hadirkan dalam kehidupanmu. Maka orang yang sholat itu luar biasa. Sholat sumber ketenangan, sholat sumber kebahagiaan, sholat sumber kemuliaan, sholat sumber rezeki, sholat sumber segala jalan keluar. Ingin hatimu tenang, perbaiki sholat. Ingin hidupmu bahagia, perbaiki sholat. Ingin ditunjukkan jalan keluar, perbaiki sholat. Ingin dimudahkan rezeki, perbaiki sholat. Maka teman-teman sayang, hari ini teman-teman datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, datang ke majelis taklim, maka percayalah teman-teman sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau teman-teman lagi disayang sama Allah, kalau teman-teman lagi dicintai oleh Allah, maka di saat itu teman-teman sedang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemputlah kasih sayang itu, terimalah kasih sayang itu, dan teruslah berusaha berada di jalan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hanya dengan mendekat kepada Allah, engkau akan didekatkan dengan kebahagiaan dalam hidupmu. Saya ulangi, hanya dengan mendekat kepada Allah, maka engkau akan didekatkan dengan kebahagiaan dalam hidupmu. Jadi kalau sekarang teman-teman tanya, kenapa hidupku terasa gelisah? Kenapa hidupku terasa sulit? Kenapa hidupku seakan-akan berat kita melewatinya? Mohon maaf, boleh jadi Anda sedang jauh dari Allah. Boleh jadi Anda sedang ada jarak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering Ahilman sampaikan, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan urusan dunia ini. Saya ulangi, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan urusan dunia ini. Banyak orang yang sibuk nyari dunia, tapi dia lupa kepada yang punya dunia. Banyak orang yang sibuk mencari rezeki, tapi dia lupa kepada Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Teman-teman sayang, kalau udah sama Allah nggak ada yang nggak mungkin. Kalau udah sama Allah nggak ada yang nggak mungkin. Sesuatu kadang kita lihat tidak mungkin. Kenapa? Karena kita hanya menggunakan logika kita, karena kita hanya menggunakan cara pandang kita. Ingat, manusia itu terbatas. La haula wala quwata illa billah.
Tidak ada daya upaya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, kecuali semuanya diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Maka kalau teman-teman ingin menemukan kebahagiaan dalam hidup, jangan tinggalkan Allah, jangan lupakan Allah, jangan jauhi Allah. Karena disitulah titik yang akan membuat hidupmu semakin rapuh, semakin terjatuh. Karena orang beriman yang yakin kepada Allah itu tidak akan pernah putus asa. Orang beriman yang yakin kepada Allah itu tidak akan berlebihan dalam kesedihan. Coba dibuka surat Ali Imran ayat 139. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Perhatikan, wala tahinu, dan janganlah kamu merasa lemah, wala tahzanu, dan jangan pula kalian bersedih hati. Kenapa? Wa antumul a'launa, sebab kamu itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau teman-teman sayang, malam ini diberikan kelembutan hati, diberikan keringanan langkah untuk mendekat taat kepada Allah dengan hadir di majlis ilmu, maka tolong catat baik-baik. Teman-teman sedang diangkat derajatnya oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin teman-teman dekat ke Allah, makin teman-teman taat ke Allah, maka makin teman-teman akan dekat dengan kebahagiaan itu. Banyak orang yang seringkali lupa untuk mengetahui jalan terbaik agar bisa menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Bahagia tak diukur dari apa yang datang dan apa yang pergi, tapi bahagia itu diukur saat hati kita lebih tenang saat mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini gak lama, hidup ini sebentar. Maka dalam kehidupan yang sebentar ini, maka jangan sia-siakan, kecuali kita mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika kita belajar tentang obat hati yang gelisah. Di pertemuan sebelumnya Ahilman sampaikan ada 5 obat hati ketika hati kita gelisah. Yang pertama kita bahas di pertemuan kemarin, jika hatimu gelisah maka perbanyaklah baca Al-Quran dan maknanya. Yang kedua, malam ini kita bahas, ketika hatimu sedang gelisah maka perbanyaklah sholat di waktu malam, khususnya sholat tahajud. Umumnya perbaiki sholat. Teman-teman sayang, sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Barang siapa yang tegak salatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak salatnya, maka rusak agamanya. Nabi SAW bersabda, perkara pertama yang akan ditanya ketika nanti hari kiamat adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, baik semua amalnya. Jika rusak salatnya, maka rusak semua amalnya. Ingin baik hidupmu, perbaiki salatmu. Ingin terjaga hidupmu, jaga salatmu. Ingin mulia hidupmu, maka pastikan sholat itu engkau hadirkan dalam kehidupanmu. Maka mohon maaf ya, kata orang tua kita dulu tuh, nah kalau hidup kamu gak sholat, maka apa bedanya kamu dengan orang yang tidak hidup? Karena yang membedakan antara orang yang hidup dengan orang yang mati apa?
sholat. Orang yang hidup masih bisa sholat, orang yang mati sudah tidak bisa. Kalau ada orang yang berarti sudah saatnya di 2, 3 di sholat. Saya ulangi, kalau ada orang yang masih hidup tapi tidak mau sholat, berarti sudah saatnya sudah siap disolatkan. Kayaknya udah siap ini kelihatannya. Ustaz, berarti sholat itu sangat penting. Iya, boleh jadi mungkin kita pernah dengar kan, sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun 1000 kalau tak sembahyang. Hidup tapi tidak sembahyang, apa gunanya? Betul? Maka teman-teman sayang, Allah itu memanggil kita dengan 3 panggilan. Yang pertama panggilan azan, perintahnya sholat. Yang kedua panggilan talbiyah, perintahnya haji dan umrah. Yang ketiga panggilan ke rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi. Yang pertama panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang manggil siapa? Yang manggil siapa? Sahake. Yang manggil siapa? Muazin, betul. Tapi hakikatnya yang manggil siapa? Allah, betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa jawabnya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawabnya? Lihat kalimat ini. Hayya 'alas shalah. Apa? Eta mah artina atau akang, mari kita sholat. Eta artina orang yang apal eta mah. Namun jawaban kita la haula wala quwata. Pertanyaannya, kenapa panggilan 1, 2, 3 sesuai jawabannya, tapi ketika masuk kalimat hayya 'alas shalah jawabannya la haula wala quwata illa billah? Kenapa? Eta mah artina. Ya dari upaya eta mah artina. Kenapa? Mohon izin, mohon maaf. Kalimat hayya 'alas shalah kita jawab dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, menunjukkan bahwa kita siap menyambut panggilan salat. Kenapa? Karena dengan salat itu Allah akan berikan pertolongan dalam kehidupan kita. Makanya ketika Allah manggil kita salat, Allah tuh tahu, hei Hilman, kamu tuh sering galau. Hei Hilman, kamu tuh lagi susah. Hei Hilman, kamu tuh lagi punya pertanyaan. Bukankah kamu punya hajat, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita? Betul? Kita punya nggak harapan? Punya nggak keinginan? Punya nggak kemauan? Punya nggak harapan? Punya nggak cita-cita? Allah tuh tahu Hilman, kamu punya keinginan, kamu apa maknanya? Saat engkau datang kepadaku mendirikan sholat, aku sudah siapkan jawaban terbaik dari setiap persoalan. Hayya 'alal falah. Siapa yang mau mendapat kemenangan? Siapa yang mau sukses? Siapa yang mau berhasil? Karena kita tahu, kalau kita mengandalkan diri kita, banyak gagalnya. Betul apa betul? Coba Ahilman tanya, teman-teman, dari sekian banyak keinginan, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi?
Jawab. Dari sekian banyak keinginan kita, lebih banyak yang terjadi atau yang tidak terjadi? Teman-teman ikhwan, dari sekian banyak akhwat yang kita suka, lebih banyak yang nerima atau nolak kita? Wajah. Anda salah mengandalkan wajah Anda yang gak seberapa itu. Anda salah mengandalkan ustadz. Saya punya kerjaan, saya ganteng, saya kaya. Mohon maaf, sekarang mah yang ganteng tidak menjamin kebahagiaan, apalagi yang jelek. Benar. Ustadz, sekarang dengan kaya bisa dapat semuanya, belum tentu. Bahagia itu bukan karena paras, bahagia bukan karena harta. Teman-teman akhwat, jangan nyari laki-laki yang ganteng. Yang ganteng itu banyak maunya dan berpotensi menyakitkan hati. Makanya Ahilman gak mau disebut ganteng. Aama manis. Ganteng mah berpotensi menyakitkan hati. Dia kaya, mohon maaf, memang semua bisa dibeli dengan uang, tapi ternyata kebahagiaan gak bisa dibeli dengan uang. Betul? Aku membela kalian karena aku tahu kalian gak ada uangnya, jadi tenang, aku bersama dengan kalian. Jadi gimana Ustadz? Allah tuh pengen siapa yang mau berhasil, siapa yang mau sukses, siapa yang mau mendapatkan apa yang kamu harapkan dalam hidup. Sholat, kira-kira begitulah. Betul apa betul? Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawaban kita? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa jawaban kita? Kita tahu nih, Allah ngasih kesempatan kita sholat, Allah manggil kita sholat, maka segera kita datang kepada Allah. Perhatikan, kalau teman-teman perhatikan, semua bacaan sholat itu menunjukkan bentuk komunikasi kita kepada Allah. Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Saat kita sholat, kita menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih besar dalam hidup kita kecuali siapa? Ya Allah, kerjaanku kecil, usahaku kecil, harapanku kecil, sungguh tidak ada yang paling besar kecuali siapa? Allah. Kita baca iftitah, Allahumma ba'id baini atau Allahu Akbar kabiro, silahkan, gak usah berantem karena masing-masing ada dalilnya. Ya, mau Allahu Akbar kabiro mangga, mau Allahumma ba'id mangga, yang salah yang mana? Itu sholat itu jadi masalah mah. Baca Al-Fatihah, perhatikan kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha. Teman-teman di situ berbisik sama Allah, ya Allah, kalau hari ini ada yang menyakitiku, kalau hari ini ada yang mengkhianatiku, kalau hari ini ada yang menzalimiku, aku nggak sakit ya Allah, karena ada Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka orang yang paham artinya, ketika dia baca bismillah, maka dia nggak akan terus-terusan dalam kegelisahan. Dia nggak akan terus begitu sulit. Nggak akan keluar pikiran itu. Apalagi mikirin Rehan, nggak akan. Walaupun Rehan sulit dilupakan ya, karena terlalu baik biasanya begitu ya. Tapi ketika dia baca bismillahirrahmanirrahim, dalam benaknya tidak ada yang bisa mencintai dia kecuali siapa? Allah. Teman-teman sayang ingat ya, manusia itu berpotensi menyakiti kita. Maka sering Ahilman sampaikan, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Banyak orang yang bilang gini, dia nyakitin saya, dia nyakitin saya. Shh. Bukan dia yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Status hari Senin. Jadi nggak ada yang nyakitin kita. Salahnya kita sih terlalu berharap sama manusia, betul? Udah tahu manusia tuh lemah, udah tahu sering nyakitin, kenapa atuh masih terus memberikan harapanmu kepada makhluk yang berpotensi menyakitimu? Maka nanti dia akan baca lagi, Alhamdulillahi Rabbil.
Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Apa? Ya Allah, kalaupun aku dapat nikmat sekarang, ini bukan gara-gara aku, tapi nikmatnya dari siapa? Orang yang sholat hilang kesombongan, orang yang sholat hilang ujubnya, orang yang sholat hilang diri merasa. Maka mohon maaf, sering Ahilman juga sampaikan, yang membuat iblis tidak akan pernah masuk surga gara-gara apa? Sombong. Maka Ahilman tidak pernah mengajarkan anak-anak teman hijrah untuk punya sifat merasa. Hati-hati, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Status hari Selasa. Jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Punten mohon izin, kayaknya hari ini banyak orang yang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Teman-teman sayang, makin kita belajar, makin kita taklim, makin kita ikut kajian, harusnya makin kita merunduk dan kita menyadar diri kalau kita nggak tahu apa-apa. Maka nggak akan ada waktu lihat aib orang lain. Kenapa? Karena dia tuh sadar kalau aib dia juga banyak. Betul? Ini penting sekali. Maka mohon maaf ya, sepulang dari sini teman-teman nggak boleh jadi orang yang paling merasa itu. Teman-teman jangan ngobrol sama teman-temannya, bro, apa? Kita alhamdulillah ngaji ya bro ya. Insya Allah kita ahli surga ya bro ya, Masya Allah. Ya walaupun habis ini kita nonton Piala Dunia, tapi kita kan udah dapat ini ya bro ya, tenang ya bro ya. Tuh lihat orang nggak pada ngaji bro. Kita... Maka teman-teman nggak boleh. Diibaratkan ada orang yang kelihatannya melakukan amalan surga, tapi ternyata Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Ada orang yang kelihatannya melakukan amalan neraka, tapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa coba? Karena ternyata yang membedakan antara mereka berdua ada perasaan hati yang bersih dalam hidupnya. Maka teman-teman saya nggak boleh, jangan besar kepala, ulah gede, bisi teasup helm. Ulah helm aja nggak mau masuk, apalagi surga, betul? Maka kalau ada sebesar biji zarah kesombongan di hati kita, segera istighfar. Maka sholat melembutkan hati. Alhamdulillahi Rabbil. Ya Allah, sekarang hamba punya kerjaan, ini darimu ya Allah. Hamba usaha, ini darimu ya Allah. Hamba punya jodoh, ini darimu ya Allah. Dan kalaupun jodoh hamba diambil, yang hamba berharap sama dia, tapi diambil, ini juga darimu ya Allah. Dan hamba yakin setelah lebih baik daripada dia yang meninggalkanku. Siapa Ahilman? Ingat tuh, namanya ke saya, dah saya kata apa? Maka orang yang sholat nggak akan berlebihan, nggak akan ini mah Ustad, aku tes setelah putus sama dia jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Iya, karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Lihat nasi ingat dia, lihat ayam, lihat kobokan ingat dia. Ahilman tahu pasti makannya di situ terus, ini mah masalahnya. Aku tuh setelah putus sama dia jadi nggak bisa pulang Ahilman. Kenapa? Karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya. Setiap likukan jalan aku teringat bagaimana cara dia memperlakukan aku. Dan aku ingat setiap bensin yang keluar air. Udahlah, nggak usah. Teman-teman buat apa menangisi dan kemudian apa ya, menghabiskan waktu untuk menangisi orang yang pergi ninggalin kita. Teman-teman sayang, kalau dia baik pasti dia gak akan pernah pergi meninggalkan kita. Kalau dia pergi ninggalin kita berarti dia nggak baik untuk kita, atau kita nggak pantas sama dia. Apakah mungkin dia yang nggak baik untuk kita, atau kita yang nggak pantas untuk dia? Yang mana kira-kira? Kalau kata Ahilman mah, buat ngobatin hati jawab aja, aku terlalu baik untuk dirinya. Untuk ngobatin hati gitu mah ya.
Jadi ketika dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, tenang, dia baca lagi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai kemudian dia curhat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Berarti saat kita mengucapkan kalimat itu, kita bilang, ya Allah, tolong hamba ya Allah, bantuin hamba ya Allah. Kan begitu, kuatkan hamba ya Allah. Teman-teman yang lagi sulit kerjaannya, minta sama Allah. Teman-teman yang lagi susah usahanya, minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan kepada siapa-siapa, bukan, sama Allah. Kata Allah, hambaku, apa yang kamu minta? Kita jawab lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami. Dalam ayat lain, dalam terjemah lain diterangkan, ihdinas itu bukan hanya ditunjukkan, tapi dihantarkan. Kalau ditunjukkan, cuma ditunjukkan. Tapi kalau dihantarkan, ditemenin. Sama kalau kita nanya sama orang Sunda, pasti dijawab kan? Alamat si ini mana? Di situ. Terus ke kanan, terus ke kiri, terus ke kanan lagi, gitu kan? Itu hanya ditunjukkan. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim, dihantarkan sama Allah, ditemenin. Hambaku, jodoh kamu tuh itu tuh. Siapa itu? Yang mana itu? Dihantarin. Jadi fokusnya udah jelas tuh. Makanya teman-teman sayang, cinta yang paling menyakitkan itu apa? Ketika kita mencintai seseorang yang kita tahu orang itu nggak akan mungkin jadi milik kita. Status hari Rabu itu tuh. Kita tuh udah tahu dia tuh nggak mungkin jadi milik kita, tapi kita masih ngotot. Ini lupa nih, orang yang ihdinas siratal mustaqim, dia tidak akan terperangkap pada sesuatu yang bukan jawabannya. Allah akan arahkan dia pada perkara yang memang itu menjadi milik dirinya. Sampai kemudian dia bilang, ihdinas siratal mustaqim ya Rabb, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yang mana kata Allah? Kita jawab, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, jalan yang bisa membuatku tahu mana yang buruk, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Kan kira-kira begitu. Sampai kemudian kita ya Allah terbebas dari orang-orang yang mencelakakan kami ya Rabbal Alamin. Salat. Maka orang yang salat itu luar biasa. Salat sumber ketenangan, salat sumber kebahagiaan, salat sumber kemuliaan, salat sumber rezeki, salat sumber segala jalan keluar. Ingin hatimu tenang, perbaiki salat. Ingin hidupmu bahagia, perbaiki salat. Ingin ditunjukkan jalan keluar, perbaiki salat. Ingin dimudahkan rezeki, perbaiki salat. Yang wajib. Oke, yang paling pagi apa namanya? Salat subuh, terus zuhur, terus asar, terus maghrib, terus pesan Hilman, jangan tinggalkan yang wajib. Kenapa? Jaga 5 yang wajib ini, maka Allah akan jaga kebaikan dalam hidup kita, terutama subuh dan isya. Kalau kamu mau lihat orang muslim yang sempurna, lihat sholat 5 waktu. Kalau kamu mau lihat orang beriman, benar imannya, lihat sholat subuh dan sholat isyanya, terutama sholat subuh. Ahilman pesan berkali-kali kepada teman-teman sayang, sholat subuh itu sholat yang akan mengantarkan kebaikan dalam hidup kita. Jaga sholat subuhmu, maka di hari itu fi zimmatillah, engkau sedang dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala.